Pendahuluan, asal-muasal Sontoloyo, kenapa dipanggil Sontoloyo, bos, gimana ceritanya, dan pertanyaan menarik lain sudah sering dilontarkan kepada saya. Panggilan tersebut sudah disematkan kepada saya sejak umur 9 tahun, memang terkesan mencerminkan sisi negatif dan kalau dipikir-pikir lagi, mungkin saya memang pantas menyandang panggilan itu. Terlahir dikelilingi para tetua yang mempunyai panggilan khusus di sebuah desa di Jawa Timur yang merupakan kampung asli kedua orang tua saya. Membuat saya merasa turut mempunyai ilmu layaknya para tetua seperti Eyang, Mbah dan Pakde saya. Itu semua memang kesombongan saya saja mengenai ilmu agama hingga akhirnya saya menyadari kalau ilmu agama yang saya miliki masih sedikit sekali. Eyang, Mbah, dan Pakde saya mempunyai panggilan seperti Kiai, Gus, Pak Kiai hingga Ustadz yang pada saat itu merupakan sebuah kehormatan besar mempunyai panggilan tersebut, tidaklah mudah dan cepat bagi seseorang hingga akhirnya dipanggil Kiai, Buya, Ustadz, dan lain sebagainya, butuh pembuktian dan waktu yang tidak sebentar. Sangat berbeda dengan zaman sekarang di mana Ustadz yang tampil di TV saja bisa dengan mudah mendapatkan gelar tersebut dari seseorang yang telah menyandang gelar Ustadz. Sebelumnya, sebutan si Sontoloyo Wiek ini bermula dari kenakalan saya saat berada di kelas mengaji yang diajarkan seorang kiai sepuh terhormat. Entah apa yang ada di pikiran saya untuk tiba-tiba menyela perkataan beliau dan bertanya. Nyuwun sewu, Pak Kiai, kenapa saat kita salat bacaannya tidak sama dengan yang diucapkan Rasulullah? Tentu saja pertanyaan ini membuat Kiai besar, yang juga Pakde saya, tersentak kaget. Apa buktinya bacaan salat Rasulullah berbeda dengan kita? Beliau balik bertanya dengan nada bergetar karena menahan kesal saat wibawanya ditantang dengan pertanyaan anak 9 tahun. Waktu kita membaca doa tahiyat akhir, ada bacaan syahadat lalu selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Nabi Muhammad membaca apa? Allahumma sholli ala ana, jawab saya dan kembali melontarkan pertanyaan, kalau diartikan menjadi, ya Allah berikan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Apakah kala itu Nabi Muhammad juga menyebutkan kata yang sama, dasar kamu Sontoloyo? Sana kamu keluar ambil wudhu terus salat tobat? Teriak Pak Kiai yang adalah petinggi NU, murkanya beliau membuat saya hanya bisa menuruti perintahnya untuk keluar ruangan saat acara sakral pengajian akbar itu, beberapa bulan berselang. Ada haul nasional ulama besar pendiri NU yang diadakan di daerah saya. Saat Pak Kiai berkhutbah bertemakan salat, saya mengacungkan tangan dan bertanya, kenapa bacaan kita di awal doa iftitah tidak sama persis seperti di Al-Quran? Di Al-Quran bacaannya, wa ana awalul muslimin, sementara di bacaan salat, wa ana minal muslimin, kenapa berbeda? Kowe emang Sontoloyo, Pak Kiai yang adalah Pak Lik saya bersungut dan mengusir saya keluar. Kali ini cerita ketika saya sudah SMA, seorang kiai muda berceramah di pesantren milik mbah saya dan saat itu saya duduk di barisan depan, beliau menceritakan kehebatan Rasulullah dalam membina kerukunan rumah tangga. Salah satunya cerita tentang bagaimana sopannya Rasulullah saat menegur kesalahan sang istri. Suatu hari istri Rasulullah, Siti Aisyah, salah menaruh gula di teh Rasul, bukannya menaruh gula tetapi menaruh garam, sehingga rasa tehnya menjadi asin. Saat Rasul meminumnya dan merasakan tehnya asin, beliau memanggil istrinya dan memujinya, lalu meminta Aisyah meminum teh itu. Ketika Aisyah meminumnya dan merasakan tehnya asin, ia langsung meminta maaf kepada Rasul. Dari peristiwa itu bisa kita ambil pelajarannya bagaimana bijaknya Rasul untuk tidak membuat malu sang istri atas kesalahan istrinya sendiri. Namun ada sesuatu yang berkecamuk dalam pikiran saya. Entah memang saya yang Sontoloyo atau bagaimana. Mendengar cerita itu membuat saya kesal, kecewa, sungguh saya naik pitam. Waduh, ini Ustadz geblek juga, kata saya dalam hati. Dengan mantap saya berdiri dan mengambil mic. Pak Ustadz, Anda kalau ceramah, kasih contoh yang benar dong, sentak saya. Semua terdiam mendengar saya berkata begitu. Wajah sang Ustadz memerah saat saya labrak dengan kata-kata yang tidak pernah ia sangka akan ada di sela-sela ceramahnya. Begini ya. Saya memulai penjelasan dengan belagu, lalu saya lanjutkan, gula putih hasil rafinasi itu berasal dari tebu dan baru dikembangkan di abad 17 atau 18 saat revolusi industri. Di zaman Rasulullah yang digunakan masih gula aren yang berasal dari kelapa atau kurma dan berwarna coklat, bukan putih, beda dengan garam yang dari dulu berwarna putih. Jadi Siti Aisyah pasti tidak akan salah, itu cerita dari mana? Dari hadis apa? Kalaupun Anda mengarang cerita, tidak usah membawa-bawa nama Rasul. Itu kalimat terakhir yang bisa saya ucapkan sebelum akhirnya Banser NU menggiring saya keluar ruangan.
Si Sontoloyo yang masih hijau agamanya ini lagi-lagi dimarahi habis-habisan oleh para sesepuh. Pengalaman keagamaan saya yang dipenuhi omelan tidak hanya sampai di situ saja. Selang waktu berjalan, akhirnya saya menyelesaikan kuliah saya di negeri orang. Saya menerima undangan pertemuan para ahli agama di Bandung untuk membahas tafsir Al-Quran agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Di situ saya hanya sebagai observer mewakili keluarga. Ketika itu hadir pula Tuan Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia di masa itu yang mengingatkan dunia Islam untuk tidak memakai tafsir lama zaman Bani Abbas dari Kerajaan Abbasiyah yang dipakai 10 abad yang lalu. Generasi sekarang harus up to date dengan tafsir yang mengikuti kemajuan zaman. Pertemuan terbuka itu dihadiri pula oleh para doktor lulusan terbaik negeri dan juga luar negeri seperti lulusan Mesir, Yaman dan Arab Saudi, para ikhwan dari Ikhwanul Muslimin Mesir dan ulama-ulama senior dari organisasi Islam besar tanah air. Selama 4 hari, acara diskusi grup fokus diawali dengan metode diskusi. Ternyata kegiatan itu memakan waktu hingga 3 jam tetapi belum juga menemukan formatnya, dan ketika nama saya dipanggil, mewakili organisasi pesantren untuk memberikan pendapat, Pak Kiai yang juga Pak De saya memberikan mic ke saya. Tuh, bicara, katanya, diawali kalimat sapaan standar. Saya memulai bicara dan memberi pendapat, Bapak Ibu yang terhormat, bagaimana kalau di diskusi awal, kita tidak menggunakan referensi Al-Quran sebagai acuan tetapi pakai akal sehat saja dulu? Pakai common sense. Saya mulai memberikan pendapat, Al-Quran terlalu mulia sedangkan kita menggunakannya di akhir, jangan semuanya serba didasarkan ayat ini. Atau berdasarkan hadis ini, atau berdasar tafsir itu, wah, kita bisa kelelahan karena berdebat nanti. Kita pakai akal sehat saja untuk menghindari multitafsir. Lanjut saya, kalimat saya langsung didebat keras, komentar pedas bersahut-sahutan di dalam ruang pertemuan. Wah, nggak bisa. Kita kan sedang membicarakan Al-Quran, saya masih tetap cuek, toh mic saya yang pegang, lalu saya bertanya, siapa di ruangan ini yang percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir? Semua yang hadir diam dan mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi. Kenapa? Tanya saya. Karena di Al-Quran dikatakan, Katamul Nabiin, yang berarti Nabi terakhir. Jawab seorang doktor yang duduk di barisan depan. Nah kan, kita bawa ke Al-Quran lagi, kata saya, lalu lanjut bertanya, kalau Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, apakah kenabian berakhir? Semua terdiam, otak mereka sedang bekerja mencari data di Al-Quran. Saya tanya lagi, apakah kenabian berakhir? Dan sebelum ada yang menjawab, saya lanjutkan dengan pertanyaan, siapa presiden terakhir Indonesia? Gus Dur, presiden masa itu, apakah kepresidenan Indonesia berakhir? Tidak kan, sekali lagi, apakah kenabian berakhir? Maka saya jawab sendiri, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, memangnya manusia yang mengatur? Seisi ruangan mendadak bubar, suara makian dan hujatan ke saya kembali menggelora, ini edan ini orang, dasar nggak ngerti agama, Sontoloyo, turun lu. Saya menatap pini sepuh NU di sisi Pak D dan Pak Lik saya. Wajah mereka semua datar dengan tangan tetap mengucapkan wirid tasbih dan semuanya berkata dengan gerak wajah, lanjutkan kalau kamu berani bicara. Saya celingukan dan kembali mendekatkan mic ke bibir saya untuk melanjutkan bicara, begini bapak-bapak sekalian.